Ya sebenarnya sih karena kita ingin membahagiakan orang tua gitu kan. Orang tua. Iya, tetap orang tua yang akan kita bahagiakan melihat anaknya itu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam presisi. Kembali lagi bersama saya, host yang fenomenal, host yang Anda tunggu-tunggu, host yang Anda cintai, Bribtu David Setiawan. Kali ini dalam podcast presisi Polda Sulawesi Tengah, saya akan menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi ya bagi Anda. Ini dia Mas Pais. Yeay. Oke, jadi teman-teman, Mas Pais ini ya sekarang bertugas di Yanma Polda Sulteng, Mas ya. Iya. Lahir di Pati 10 Februari 1987. Ya, jadi Pati tetangga saya di sana. Jadi teman-teman nih sekarang Mas Pais ini juga merupakan owner, Mas ya. Ya. Owner dari rumah makan apa tuh Mas namanya? Raja Penyet Mas. Raja Penyet Mas Pais, juga ketua dari KKJ ST. Ya. Ya, KKJ ST ya Sulawesi Tengah ya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi aku mau gali sesuatu nih dari Mas Pais nih. Kok bisa ya? Ini orang Pati ya, aku baca di datanya tadi orang Pati ya. Kok bisa orang Pati jadi polisi di Sulawesi Tengah? Tuh gimana ceritanya, Mas? Tolong diceritain ya. Kok orang Pati bisa nyasar di sini tuh gimana caranya? Oke. Ya, oke, silakan, Mas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya udah ngundang saya di sini. Oke, di podcast. sama-sama. Santai aja dong, santai. Iya, ini karena Mas kita undang Mas Pais karena memang ini ya, Mas Pais ini sosok yang orang ya, salah satu personil yang tidak asing di Polda Sulteng. Terkenal beliau ini. Ya, terkenal karena kisahnya. Sebentar kita kulik bersama. Begitu. Silakan, Mas. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa kenapa sih saya bisa sampai di sini begitu. Ya, begitu. Ya kebetulan memang waktu itu mungkin di Jawa agak susah menjadi seorang polisi. Saya daftar sudah 3 kali di sana, nggak lolos juga. Nah akhirnya kita putuskan dengan keluarga untuk ke luar Jawa. Mungkin peluangnya masih besar, makanya ya kita datang ke sini. Nah seperti itu. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2006 waktu itu. Oh, berarti saya duluan ya. Saya dari Jawa itu 1999. Trans. Oh, Trans. Ya, Trans dulu. Berarti Mas 2006. Ngomong orang Trans nanti kita bahas juga ada. Yo, sip. Itu topik yang sangat jadi saya lanjut ya. sensasional. Ya, Jadi lanjut Mas, ya. silakan lanjut. Jadi waktu itu datang ke sini 2006 Januari, saya tinggal di Labuan. Labuan. Di sana, di SPN. SPN. Saya ikut sama orang di sana. Oh, di asrama ya? Di asrama. Asrama. Nah, saya ikut, saya di rumahnya saudara yang di sana. Saya tiap hari ngepel, masak, ya kan. Dan alhamdulillah rezeki yang luar biasa. Akhirnya daftar polisi lolos. Lolos ya. Satu kali berarti di sini lolos. Satu kali. Oh, gitu. Di Jawa 3 kali, Di sini 1 kali. di sini 1 kali. Iya. Berarti peluangnya emang lebih Karena besar. peluangnya waktu itu memang sangat besar gitu kan. Alhamdulillah ya hampir sih sebenarnya mau umur terakhir. Nah, oh gitu. Umur terakhir itu berarti sekeluarga pindah semua atau enggak, Pais teman saja? saya sendiri. Sendiri ya? Teman sendiri. Oh, itu mandiri ya. Lu ini Mandi sendiri. Kalau saya kan dulu kan kemari kan masih kecil ya. Masih kecil. Kalau Mas Pais kan ya apa namanya dari sendiri, merantau sendiri ya, jatuh bangun sendiri di sini ya. Ini kampungnya orang loh. Nah, aku sendiri ngerasain loh, kita jauh-jauh dari Jawa itu. Dulu ceritanya Mas gini, kalau aku ya ceritanya gini. Kenapa nyasar di Sulteng? Ya. Tuh karena di sana tuh dulu kan susah. Ya, jadi Pekerjaan program susah. transmigrasi ya waktu itu transmigrasi. ya. Jadi kita ngikut Iya. gitu, jadi kemari.
Gitu. Jadi susah gitu. Berarti sudah sawahnya berapa hektar itu? Kalau sawah sih alhamdulillah ya ada lah, ada ya kan, ada. Alhamdulillah ada. Ya ada di saat kampung ada. Nah, sekarang nih aku mau lanjut nih. Mas Faiz ini gimana nih dari masuk polisi dulu di asrama, kan katanya di asrama. Awal masuknya dulu gimana? Dari daftarnya, terus penyesuaiannya bagaimana, kan namanya pendatang kan gitu. Daftar di kampung orang gitu kan, di daerahnya orang tuh gimana? Dari awalnya nih daftar sampai pendidikan tuh gimana ceritanya? Ya mungkin sama dengan yang lainnya gitu kan. Namanya kita ikut sama orang, ngabdi sama orang itu kan, apa yang orang yang kita ikuti pengennya seperti ini ya kita ikuti gitu kan. Kita harus ngepel, masak. Betul, Nah, di situ saya belajar masak sebenarnya. Dari situ? Iya, di situ saya belajar masak. Nah, sampai apa membangun sebuah rumah makan itu dari situ. Berarti ini Mas Nardini ya, kalau kita flashback ini ternyata satu satker dengan kakak saya tuh. Ceritanya saya gitu juga dulu Mas. Saya mau daftar polisi, numpang di rumahnya kakak saya, ya nyapu ya, namanya kita ya tinggal di situ kan, tinggal sama orang tuh. Ya kalau nggak gitu ya nggak enak sama yang punya rumah. Dulu nih waktu Mas Faiz daftar polisi ada tidak kesusahan? Maksudnya apa nih pahit ketirnya ketika masuk polisi itu gimana? Ya namanya kita mau masuk mencari kerjaan pasti ya kita juga olahraga gitu kan, persiapan, apalagi kita dari jauh kan, maksudnya dari Labuan ke Palu waktu tesnya itu kan membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat luar biasa. Tapi ya namanya sebuah apa namanya sebuah apa ya keinginan kan, dan alhamdulillah sudah tercapai. Iya. Ini nih yang jadi pertanyaan kan sendiri nih merantau ke Sulawesi. Awalnya nih mau masuk polisi itu emang cita-citanya Mas Faiz atau memang dorongan dari orang tua? Nah, jadi memang dulu sebenarnya saya itu ya pengen menjadi polisi karena sampai saya daftar 3 kali nggak lolos, makanya bagaimana caranya orang tua kira-kira gimana ya supaya saya lolos gitu kan. Nah, makanya datang ke sini. Oh gitu ya. Yang memotivasi Anda nih gimana gitu? Ya sebenarnya sih karena kita ingin membahagiakan orang tua gitu kan. Orang tua. Iya, tetap orang tua yang akan kita bahagiakan, melihat anaknya itu senang, anaknya punya prestasi, anaknya bisa punya pekerjaan sendiri. Ini kan sebuah kebanggaan yang ya harus kita berikan ke orang tua. Seperti itu. Nah, ini nih saya dengar-dengar nih Mas Faiz ini udah sukses nih ya mendirikan beberapa cabang rumah makan ya. Kalau boleh tahu nih cabangnya itu di mana saja dan ada berapa cabang dan karyawannya berapa? Nah, jadi kita ngobrol ke apa ya, usaha ya. Ya jadi, usaha. Memang waktu itu sebenarnya ya nggak disengaja sebenarnya saya buka usaha gitu kan. Karena apa? Tiap malam kita makan Mas Joko, bener nggak? Iya. Di kos malam kita makan Mas Joko, pasti itu kan? Iya. Daripada saya beli terus tiap hari, kenapa saya nggak buat warung kecil kan? Nah akhirnya saya memutuskan untuk buat warung kecil, ya bermodalkan kurang lebih 1 jutaan lah waktu itu. Akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha. Nah seperti itu. Terus juga kenapa sih buka usaha begitu kan? Apa nggak cukup sebenarnya gaji? Bukan itu, bukan. Apa tuh? Ya sebenarnya ya karena kita kebutuhan gitu kan. Ya benar. Kita jauh dari keluarga, ya, terus benar. Kita daripada kita makan jajan setiap hari, akhirnya kita buka. Pas setelah dibuka ternyata ada peluang kita untuk memberikan apa ya istilahnya? Kebermanfaatan kepada orang lain. Iya. Nah, dengan apa? Kita mau rekrut karyawan. Membuka lapangan pekerjaan gitu, Mas ya. Dulu waktu itu kita cuman punya 2 karyawan. 2 karyawan kita ajari sambil saya juga kerja setiap hari. Akhirnya mereka sudah
apa namanya lincah gitu kan, Iya. lincah. Ini kalau warung saya cuman kecilnya ukuran 2x3, kalau cuman 2 karyawan, kebermanfaatannya juga berkurang gitu kan. Iya, benar. Tetapi ketika saya buka tempat yang lebih luas untuk buka cabang, otomatis kebermanfaatannya akan lebih luas juga. Iya, benar. Nah, akhirnya di tahun 2013 saya memberanikan untuk buka cabang juga. Nah, sampai di tahun 2018 kita bisa membuka 6 cabang dengan total karyawan 120 orang. Nah, tepuk tangan dulu. Saya sampai terkesimpu ya mendengar ceritanya itu ya. Dari modal berapa? 1 juta ya? 1 jutaan aja. 1 juta. Sekarang kalau modal 1 juta dapat apa ya? Bisa sebenarnya sih. Sebenarnya kalau membuka usaha berapapun bisa. Misalnya kita mau bikin peyek saja, kan? Peyek. Ya udah kita bikin peyek, beli tepung, beli kacangnya, kita goreng, pakai beli minyak goreng, selesai. Titip di warung-warungnya tetangga kita, di kios-kios kan itu kan salah satu juga usaha gitu kan. Nggak harus seberapa besarnya. Berarti dimulai dari kecil hal yang dulu kecil, ya? hal yang kecil. Benar. Terus nih, kira-kira apa kegiatan sekarang nih seperti mendirikan rumah makan nih dengan tugas itu kira-kira tugasnya terganggu nggak kira-kira? Ya sebenarnya ya nggak terganggu gitu kan, karena kita sudah punya tim. Oh, tim gitu kita ya? Kita punya tim lengkap. Semuanya sudah terkoordinir dengan baik. Sekarang ada 30-an karyawan dan itu juga dikelola oleh manajer, ada supervisor, ada orang HRD, ada marketingnya. Jadi ya walaupun kita di sini juga jalan juga semua gitu kan. Jadi tidak sangat mengganggu gitulah. Nah, ini namanya polisi pengusaha. Ya luar biasa. Sampai ada udah itu kayak sudah ada manajemennya ya. Ada manajemen. Ada HRD-nya, ada operasionalnya. Nah, ini aku cerita dikit nih sama teman-teman nih. Dulu aku tuh pernah WA Mas Faiz. Ya. Mungkin Mas Faiz dulu lupa. Dulu pernah aku nge-WA. Aku tanya, "Mas, kira-kira untuk suplai berasnya gimana? Masih butuh enggak?" Nah, kalau masih butuh, aku mau nyuplai nih. Dulu aku pernah gitu. Cuma Mas Faiz kan dulu bilang coba hubungi ke ini. Ya. Aku mikir gini, wah ini Mas Faiz ini berarti sudah ada manajemen struktural ya. Ibarat kata perusahaan itu ada strukturalnya, organisasi. Ya. Jadi kita ini kan di sebuah institusi yang sangat luar biasa ya, di Polri ya. Kalau kita bisa mengadopsi dari level atas sampai ke bawah, itu kita terapkan di bisnis kita. Nah itu saya yakin itu akan kuat gitu. Oh gitu, luar biasa ya. Itu kan sudah lengkap semua, ada pimpinannya, ada direkturnya, ada operasionalnya, ada SDM itu HRD, terus ada bagian humas marketingnya, itu ada semua. Oh, humas juga ada. Ada yang mereka datang ke kantor-kantor untuk tes nasi kotak, pembagian brosur. Nah itu seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekarang kan banyak nih berdiri warung-warung. Ini apa sih sebenarnya namanya kalau di aslinya tuh namanya apa? Soalnya ada yang mengatakan Mas Joko, oh Sari Laut, ada yang bilang Lalapan. Tuh sebenarnya nama aslinya tuh apa sebenarnya? Ya sebenarnya kalau saya sendiri sih, saya agak lari di levelnya Mas Joko gitu, maksudnya membuka brand sendiri di level saya. Dan memang juga tempat dan konsepnya juga kita berbeda dari Mas Joko. Nah, seperti itu. Terus selain di Sulawesi Tengah nih, Mas Faiz ini buka cabang tidak di daerah lain, di provinsi lain, misalnya yang dekat-dekat Sulawesi Tengah nih? Ya, jadi pasca gempa sebenarnya kami buka 2 cabang di Makassar, 2 cabang, tapi waktu itu karena COVID, nah kita akhirnya tutup. Oke, nah sekarang saya mau bertanya lagi nih sama Mas Faiz. Dengar sekarang Mas Faiz ini mengetuai salah satu kelompok Mas ya? Ya. Kelompok kemasyarakatan ya, KKJST itu apa Mas? Panjangannya itu apa itu? KKJST itu Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah, Kota Palu. Iya, Kota Palu. Jadi saya ngurusi semua warga Jawa yang ada di Palu.
Nah, seperti itu. Semua Warga Jawa ada di Palu. atau yang ini aja nih, yang punya usaha sari laut aja? Enggak, jadi semuanya. Oh, semuanya. gitu. Jadi terkait dengan permasalahan problematika masyarakat warga Palu yang ada di warga Jawa yang ada di Palu, itu tanggung jawab saya. Nah, seperti itu. Gitu. Berarti kita bisa masuk. Bisa. Jadi memang ini menjadi salah satu tugas tersendiri bagi saya. Nah, selain juga saya tugas juga setiap hari di kepolisian, nah ini adalah menjadi wadah saya untuk berbagi dengan warga Jawa yang ada di Palu. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Dulu pernah saya cerita ya, apa sih sebenarnya manfaatnya? Sebenarnya manfaatnya ya kita bisa berinteraksi dengan mereka. Terus yang kedua bisa membantu. Ya. Dulu pernah ada warga Jawa orang Sidoarjo ditemukan sakit di rumah tua yang nggak ada penghuninya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Sigi. Nah, sampai di rumah sakit Sigi kita bantu posting karena keluarganya ada di Jawa semuanya. Nah, akhirnya keluarganya menghubungi kami yang di sini dan mereka datang ke sini, kita biayai semuanya. Kita biayai semuanya. Bapak itu sakit, akhirnya dibawa pulang ke Jawa, ke Sidoarjo. Dan saya dengar beberapa bulan kemarin sudah meninggal. Nah, gitu ya. seperti itu. Tahun ini ya? Tahun 2021. 2021 ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya Mas Faiz menjadi ketua seperti ini kan artinya memimpin ya. Iya. Memimpin. Kemudian Mas Faiz juga punya memimpin usaha juga. Iya. Itu kan ini kan 3 hal ini kan kalau saya melihat kan mungkin sangat padat ya. Ini kan masa tidak mengganggu gitu. Iya, sebenarnya ini manajemen waktu yang dibutuhkan. Manajemennya lagi ya. Ya, tapi kadang-kadang orang sudah tidur, kita belum tidur, orang masih tidur, kita sudah bangun. Nah, kayak gitu kan kadang-kadang tergantung kita gitu kan. Nah, saya ke kantor juga kadang-kadang jam 5:30, jam 5 subuh gitu kan, sudah ke kantor, udah nyapu, nemenin anak PHL gitu kan. Di luar juga pun kita kadang-kadang ada rapat mendadak, misalnya dipanggil ketemu dengan salah satu organisasi lain, mungkin karena mereka banyak berkaitan dengan kita. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Berarti kakak JST ini tidak hanya bergerak di kelompok itu saja, tapi saling sinkron ya dengan kelompok-kelompok lain begitu ya. Saling sinkron. Ada pernah satu kali cerita juga. Jadi ada bapak-bapak itu tersesat di bandara. Ceritanya kena tipu. Nah, kena tipu. KTP-nya dari Jepara. KTP Jepara. Oh, Jepara. Habis tempat saya 1 jam Jepara. Dekat itu, Mas. KTP-nya Jepara. Jadi karena KTP-nya Jepara, jadi orang-orang di Facebook itu mention saya. Mas Faiz gitu. Mau tidak mau, saya melihat ke sana gitu kan. Saya melihat ke bandara, ketemu dengan pos polisi di sana, Pak, saya gini. Oh ya Mas, ini ada warganya sampean gini gitu kan. Akhirnya saya lihat, saya tanya, Bapak asli mana? Aslinya Padang memang, tapi dia tinggal di Jepara. Nah, ini kan bukan orang Jawa. Oh iya. Iya kan? Iya. Bukan orang Jawa. Saya berpikir itu kan, kalau saya tidak bantu Bapak ini akan terlantar gitu kan. Jadi naluri saya sebagai seorang polisi dan juga seorang ketua KKJST, nah itu diuji di situ begitu kan. Nah, akhirnya saya bawa ke mesnya kita juga punya mes gitu kan. Kita punya mes, kurang lebih 2 hari di mes. Akhirnya saya pulangkan lagi. Uangnya siapa ya? Kita iuran gitu kan. Mau pulangkan dia. Nah, seperti itu. Walaupun bukan orang Jawa loh, padahal orang Jawa. Padang itu orang itu. Padang. Nah, itu hal-hal seperti itu kayak ini kan, nolong orang begini ke sana kemari, itu tugas sendiri tidak keganggu tugas. Enggak lah, insyaallah. Soalnya kan dengar tadi pagi-pagi sudah ke kantor nyapu. Pengusaha pagi-pagi ke kantor nyapu. Itu gimana, Mas? Ada tidak rasa gengsi kan pengusaha ya kan nyapu kan sebenarnya kan sudah dari kecil sebenarnya kita diajari orang tua kita nyapu kan, tergantung kita juga kita gengsi atau tidak. Justru dengan melakukan hal seperti itu kesombongan itu hilang. Benar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nih suka dukanya ya ketika menjadi ketua KKJST itu seperti apa?
sukanya itu banyak. Sukanya dulu ya, Ya, sukanya itu dulu. banyak, terutama kita banyak ketemu dengan orang-orang banyak gitu kan. Yang pastinya kalau saya sendiri kesusahan suatu saat pasti banyak orang yang bantu gitu kan. Karena memang kebermanfaatan itu lagi ya, kebermanfaatan itu memang harus menjadi nomor satu dalam diri saya. Nah seperti itu. Dan juga senang juga karena ketemu dengan orang-orang Jawa, budaya-budaya Jawa di sini, terus kita aktif di kegiatan sosial, bantu orang, itu adalah sangat suka gitu kan. Ya kalau dukanya kadang-kadang seperti ini. Kita lagi asik dengan keluarga, dengan anak istri, tiba-tiba ada panggilan mendadak. Misalnya ada orang meninggal yang tidak punya keluarga. Itu adalah salah satu tugas kami. Nah, seperti itu. Saya pernah ya kita sampai nyopir ambulan sendiri. Nyopir ambulan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ya kadang-kadang hal-hal seperti itu yang di luar saya lakukan gitu kan. Ya karena tanggung jawab sebagai ketua kan. Nah, memang waktu itu supir ambulan saya 2 orang memang lagi nggak bisa, lagi keluar kota, dan saya ya sudah, saya yang bawa sendiri. Ya asik juga sebenarnya, maksudnya pengalaman tersendiri bawa mobil ambulan, bawa jenazah. Aduh, malamnya nggak bisa tidur. Ingat-ingat terus Mas ya. Ini aku mau tanya nih Mas, ini memang kalau menurut pengalaman saya juga ya, kalau seperantauan itu ya, apalagi kalau orang sini bilang tuh kawanua, seperantauan, emang solidaritasnya itu kuat. Itu saya akui sekali, itu kuat solidaritasnya, memang kuat. Ya, apalagi ketemu di tempat perantauan gini, apalagi kan sendiri tidak ada keluarga, kan? Itu emang kuat perantauannya. Nih, terus saya mau tanya nih, ini kan mengetuai KKJST ya, kemudian punya usaha. Ini misalkan usahanya besar, udah besar ya kan, bercabang-cabang nih ada. Di sana ada, di provinsi ini ada, sudah besar lah. Apakah ingin keluar di kepolisian atau masih mau berkarir di kepolisian? Ya masih berkarir di kepolisian. Kan selama ini juga sudah kita lampaui juga. Maksudnya dengan kesibukan A, B, C, D, F, G itu kan ya di warung juga aman gitu kan. Terus di KKJST di kerukunan juga aman gitu kan. Dan saya juga punya tugas satu sekarang di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Nah, jadi salah satu pengurus di bidang ekonomi syariah. Nah, seperti itu. Dewan Masjid Indonesia. Nah, terus juga saya ketua Asosiasi Lari Trail Indonesia Kota Palu. Waduh, banyak ya. Kalau saya itu pusing, udah pusing saya. Nah, ini nih Mas, ini saya agak heran-heran ini. Ini kalau ini ya, nggak ada kepikiran kayak gini nih. Misalkan ini pasti kan orang di luar sana kan berpikir, kalau gaji udah kalau penghasilan dari dinas udah banyak kan, udahlah pensiun aja lah. Gitu. Ada sempat berpikir seperti itu tidak? Kalau kita terkait uang sebenarnya nggak ada habisnya. Kita nggak akan habis gitu kan. Kalau kita berpatokan pada uang gitu kan, kita nggak akan habisnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kebermanfaatan, nah ini lain cerita ya. Kebermanfaatan, misalnya, warga saya menginginkan saya untuk maju menjadi anggota dewan kayak gitu. Nah ini bisa saya pertimbangkan. Nah jadi keluarnya itu bukan karena uang banyak, tidak, kebermanfaatan. Nah itu. Bener juga. Nah seperti itu. Saya setuju. Aku bingung ya. Soalnya berapa tadi ya? Dewan Masjid Indonesia. Apa tadi Mas? Asosiasi Lari Trail Indonesia. Lari Trail Indonesia. KKJST. Apa lagi Mas? Disuruh lagi jadi ketua angkatan lagi sama. Ketua angkatan itu ada Mas kameramen. Wah, banyak kali ya. Banyak kali. Ya, aku nggak sanggup ngitungnya ya. Oke, kita lanjut pertanyaan tadi Mas. Kontribusi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KKJST untuk Sulawesi Tengah? Kegiatan-kegiatannya apa gitu? Jadi memang ini kan organisasi sosial masyarakat ya. Jadi memang kebanyakan adalah kegiatan sosial. Jadi misalnya kita bersih-bersih di mana, terus juga membantu orang, paket sembako, ya kan, bagi-bagi takjil kalau puasa, bagi-bagi buka puasa. Terus juga kita juga banyak sih sebenarnya, banyak.
Banyak ya. Heeh. Nah, terus nih ada saran dan pesan tidak buat teman-teman di rumah bagaimana sih dalam bertugas juga berusaha itu bagaimana supaya tidak mengganggu tugas itu bagaimana? Jadi sebenarnya kita ini harus benar-benar memanajemen waktu, dalam artian ini ya mungkin kurangi saja waktu tidurnya kita, kurangi waktu tidur, porsi tidurnya kita, supaya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah seperti itu. Saya sudah melakukan hal ini kurang lebih 10-12 tahun lah. Ya enjoy saja sebenarnya. Tugas juga jalan, usaha juga jalan, di luar juga alhamdulillah tahun kemarin diamanahkan untuk menjadi ketua kerukunan gitu kan. Dan memang kurang tidur pastinya. Iya, pasti tidur. Itu. Apalagi kemarin waktu Covid sampai tengah malam pun saya kena Covid waktu itu. Orang minta tolong sama saya dan saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah itu waktu itu, jadi sangat memang benar-benar menjadi ketua kerukunan ini sangat berat gitu. Berat gitu ya. Nah, tapi ya selain itu juga saya sangat bersyukur sebenarnya di sisi lain juga ya teman-teman menjadi banyak keluarga gitu kan, banyak yang kenal saya, banyak yang yang kenal warung saya, walaupun saya sendiri tidak kenal dia gitu. Kadang-kadang di luar, Mas Faiz, oh iya Pak, Mas Faiz, oh iya Pak. Saya kadang-kadang nggak kenal begitu kan. Jadi para penonton kalau keluar di luar sana saya nggak kenal ya, mungkin banyak sekali kan. Nah seperti itu. Nah saya juga aktif juga di trail itu juga, di lari, trail, ya, lari juga. Jadi ya itu juga membangun juga sebuah kekeluargaan tersendiri. Iya. Nah terus nih tolong Mas Faiz berikan motivasi nih kepada penonton di rumah ya. Berikan motivasi ya. Nah, silakan Mas Bas. Motivasinya apa? Motivasinya sebenarnya kita ini kalau mau bermanfaat banyak orang, ya kan? Ya kita harus memang ada dua cara. Yang pertama adalah fokus. Ya, benar. Dan setia. Ya. Nah, ini juga saya lakukan juga di usaha saya gitu kan. Fokus saya saat ini berkecimpung dengan ayam gitu kan. Jadi saya fokus dengan ayam gitu kan. Pokoknya kiri kanan sudah enggak diurus, istilahnya seperti itu. Tentang bisnis dan setia dengan pekerjaan kita. Apapun pekerjaanmu gitu kan, itu harus setia. Setia, utamakan itu dulu. Setia. Jadi supaya kita mendapatkan ya apa yang kita inginkan gitu kan, apa yang kita cita-citakan. Yang paling penting juga itu satu, bermanfaat bagi banyak-banyaknya. Iya. Nah, oke. Teman-teman ya, sahabat Humas, itu tadi ya motivasi dari Mas Faiz ya, anggota Polda Sulawesi Tengah ya, dan merupakan owner juga dari rumah makan apa Mas? Raja Penyet Mas Faiz ya. Oke. Jadi demikian ya episode kita bersama Mas Faiz. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya bersama saya, host yang sangat fenomenal, Bribtu David Setiawan. Sampai jumpa lagi. Salam presisi.